Assalamualaikum guys, dan selamat datang di episode lain dari Smile to Jannah. Jadi kemarin Justin Bieber memposting di Instagram story-nya berdoa untuk Israel. Pada saat Menteri Kesehatan mengatakan bahwa 60% dari orang-orang di rumah sakit di Gaza adalah anak-anak, dan Israel menargetkan warga sipil dengan cara memotong jaringan listrik, bahan bakar, makanan, dan air, di mana ini menjadi dasar dari kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Faktanya, hal ini juga telah dikutuk oleh orang-orang seperti Presiden dari Komisi Eropa. Target serangan pada infrastruktur sipil dengan tujuan yang jelas untuk memotong akses pria, wanita, anak-anak dari air, listrik, dan pemanas ketika datangnya musim dingin adalah murni tindakan teror, dan kita harus menyebutnya demikian. Ya, terkejut mendengarnya? Jadi dia mengatakan ini ketika pelaku kejahatannya adalah Rusia. Tentu saja dia tidak akan mengatakannya sekarang karena pelakunya adalah Israel. Tapi ini sangat jelas untuk kita. Di antara target Israel juga terdapat para pekerja kemanusiaan dari PBB yang dipaksa untuk men-tweet korban dari pihak mereka dalam akun Twitter resmi mereka. Dan ketika kritik tersebut menjadi berat untuk ditanggung, negara Israel berkata, "Entah kalian bersama kami kawan, atau kalian berdiri dengan teroris. Tidak ada jalan tengah di sini kawan. Kalian harus berkata, kami itu benar. Jika tidak, artinya kalian mendukung teroris kawan." Sekarang ini terdengar seperti ocehan paman yang mabuk, yang berpikir bahwa semua orang menentang dirinya, tapi setidaknya kalian masih bisa mewajarkannya karena kondisinya sedang mabuk. Lalu alasan apa yang Israel punya? Mereka masih tetap sadar, tapi ocehan mereka lanjut terus. Israel membunuh orang-orang Palestina, dan ini bukanlah sebuah masalah lagi. Setiap kali orang mengatakan bahwa Israel dengan sengaja membunuh warga sipil, itu adalah tindakan bodoh, fanatik, dan antisemit yang pernah diucap. Tapi jika Anda melihat postingan Justin Bieber lebih dalam, gambar belakang yang dia gunakan di postingan tersebut adalah sesuatu yang ironisnya bukan dari Israel, melainkan dari Gaza. Ia terekspos dengan tangannya sendiri karena apa yang dilihat begitu kejamnya. Dia berasumsi bahwa itu pasti Israel, namun ternyata bukan. Jika hal itu tidak membuatnya sadar, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu kemudian dia menghapusnya, lalu dia mengunggahnya lagi dengan latar belakang yang biasa dan memposting dengan kata-kata yang sama lagi. Mungkin karena dia tidak mempercayai dirinya sendiri, atau mungkin dia tidak dapat menemukan satupun gambar kehancuran di sana. Siapa tahu. Tapi kenapa Justin Bieber yang melakukannya? Dan saya tidak terkejut di mana musisi lain mulai bermunculan dan berkata hal yang sama. Mengapa? Karena mari kita lihat apa yang bisa dibilang salah satu dari, apalagi jika bukan label musik terbesar di planet ini, Universal Music Group, yang CEO-nya orang yang kita kenal dengan Bapak Lucian Grange. Kini orang ini telah menghadiri penggalangan dana di tahun 2016 untuk pasukan pendudukan Israel. Anda tidak salah dengar, kependudukan kawan ilegal menurut hukum internasional. Tapi ini bukan sebuah masalah karena Amerika ada di pihaknya kawan. Dan Rishi Sunak mengatakan Inggris juga begitu. Istrinya adalah donatur utama untuk Federasi Zionis. Dan tentu saja lembaga pemikir Islamofobia, The Henry Jackson Society. Dan mereka menunjuk seorang direktur bernama Haim Saban, seorang mantan tentara Israel. Dan dia seorang pelobi dan salah satu penggalang dana terbesar untuk militer Israel. Dan lihat ini, dia adalah satu-satunya yang merancang kebijakan Biden terkait Palestina. Tidak heran kita tidak melihat Amerika bergeming. Bahkan tidak ada sama sekali pengutukan dari apa yang Israel lakukan untuk orang-orang Palestina. Jadi sekarang kita tahu bagaimana tokoh-tokoh tertentu menjadi kunci di belakang layar. Mereka memiliki posisi yang berpengaruh di mana mereka dapat menarik orang-orang yang dapat mereka kendalikan. Terus terang ya, mitra bisnis dan manajer J.K. Rowling adalah seorang yang bernama Neil Blair, yang mana juga adalah seorang pelobi Israel. Jadi jika Anda melihat orang-orang yang berada dalam posisi yang berpengaruh ini, dan kemudian Anda sadar akan kuatnya koneksi yang dimilikinya dengan Israel, dengan tentaranya, Anda tidak akan terkejut ketika hal seperti ini terjadi.
dan orang-orang di bawah mereka, orang-orang yang dapat mereka berikan pengaruh kepadanya, bersujud kepada mereka terus terang saja, karena orang-orang itu adalah pekerja bagi mereka, yang mana adalah para bosnya. Mereka juga termasuk selebriti seperti Kylie Jenner. Dia juga memposting hal serupa seperti Justin Bieber, tapi kemudian dia tiba-tiba menghapusnya. Orang-orang berasumsi ini karena Bella Hadid yang juga seorang model dan juga seorang teman dari keluarga Kardashian. Siapa yang tahu ya, ini adalah sebuah spekulasi. Tapi, apa yang bisa kami katakan? Kami berharap jumlah korban yang tidak bersalah dan korban warga sipil tetap minim, terlepas itu dari pihak manapun. Kami tidak berpihak pada kelompok, kami berada pada pihak yang tertindas. Dan di sini, jelas bahwa pihak yang tertindas adalah orang-orang Palestina. Mari kita tinggalkan sampai di lain waktu. Assalamualaikum.